Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan konsep pendidikan seumur hidup dalam tinjauan pendidikan Islam. Saya sebagai moderator Neng Sri Wahyuni, pemateri Nang Usmana. Saya Nunung Karlina. Saya Luli Soleha. Dalam hal ini kita akan menyampaikan yang tadi tinjauan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, asal mula konsep pendidikan seumur hidup. Dalam perspektif Islam, belajar seumur hidup ini sebenarnya telah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ratusan tahun yang silam, selain itu dipahami bahwa belajar itu seumur hidup. Dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu kewajiban, sebagaimana sabdanya pula, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim. Dengan memperhatikan kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas belajar seumur hidup memang telah menjadi bagian kehidupan kaum muslimin. Sedangkan secara umum, gerakan belajar sepanjang hayat itu baru dipublikasikan di sekitar tahun 1970 ketika UNESCO menyebutkan sebagai Tahun Pendidikan Internasional yang mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seluruh dunia dan negara berkembang pada khususnya. UNESCO dan lembaga internasional lainnya mulai melihat problem-problem tertinggalan kemiskinan hanya dapat diatasi dengan pendidikan dalam format yang menyesuaikan kebutuhan dan dikenalkan pada berbagai kelompok umur termasuk orang dewasa. Selanjutnya pemateri akan dibacakan oleh Pak Nam. Terima kasih kepada moderator. Tujuan pendidikan seumur hidup ada dua tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup, yaitu yang ke satu, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya, sehingga secara potensial keseluruhan potensial manusia diisi kebutuhan agar perkembangan secara wajar. Yang kedua, dengan mengingatkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama manusia hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup, dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Dasar pendidikan seumur hidup bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik dalam maupun di luar sekolah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nunung. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Sisi lain pendidikan seumur hidup adalah peluang yang luas bagi seseorang untuk terus belajar agar dapat meraih
kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang menyebabkan dan memungkinkan keadaan seperti itu adalah majunya ilmu dan teknologi, produk-produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat-alat kerja. Bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi, perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi, serta dalam hubungannya dengan belajar sepanjang hayat akan ditemukan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal, masa tengah baya, dan orang tua untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dalam rangka belajar sepanjang hayat. Tugas perkembangan tersebut adalah tugas perkembangan masa dewasa awal, memilih pasangan hidup, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan berupaya mendapatkan kelompok sosial yang tepat serta menarik. Tugas kedua, tugas perkembangan masa tengah baya, tanggung jawab sosial dan menjadi warga negara yang baik, mengisi waktu senggang dengan kegiatan-kegiatan tertentu, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan pertambahan umur. Tugas ketiga, tugas perkembangan orang tua, menyesuaikan dengan menurunnya kekuatan fisik, kesehatan, dan pendapat. Menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai janda atau duda, memenuhi kewajiban sosial sebagai seorang warga negara yang baik, dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Lulis. Tentang konsep pendidikan seumur hidup dalam tujuan pendidikan Islam. Konsep menurut Kamus Besar Indonesia adalah rancangan. Selain itu juga dapat diartikan ide atau pengertian yang diabstraksikan atau juga suatu proses. Kata konsep sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yakni concept, yang berarti bagan, gagasan, rencana, pandangan, atau cita-cita yang ada dalam pikiran. Sedangkan menurut Ibrahim Madekur, kata konsep dipadankan dengan istilah makna kuli Arab, yang artinya pikiran atau gagasan, yang bersifat umum, yang dapat menerima generalisasi. Sedangkan dengan makna-makna tersebut, maka konsep yang dimaksudkan dalam pengertian ini ialah sejumlah gagasan atau ide-ide pemikiran, pandangan, ataupun teori-teori yang dalam konteks ini dimaksudkan ialah ide-ide gagasan pemikiran tentang belajar sepanjang hayat. Belajar seumur hidup adalah belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase perkembangan pada manusia. Oleh karena itu, fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Periode prakonsepsi. Periode prakonsepsi sama halnya dengan fase pemilihan jodoh dalam pendidikan pranatal. Fase ini adalah periode persiapan untuk menghadapi hidup baru, yaitu keluarga, pemilihan calon istri. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Yang kedua, pendidikan pranatal atau tarbiyah qol al-wiladah. Pranatal berasal dari kata pre yang berarti sebelum, dan natal berarti lahir. Jadi pranatal adalah sebelum kelahiran, yang berkaitan atau keadaan sebelum melahirkan. Menurut pandangan psikolog, pranatal ialah aktivitas-aktivitas manusia sebagai calon suami istri yang berkaitan dengan hal-hal sebelum melahirkan, yang meliputi sikap dan tingkah laku dalam rangka untuk memilih pasangan hidup agar lahir
anak sehat jasmani dan rohani. Pranatal merupakan segala macam aktivitas seseorang mencakup sebelum melakukan pernikahan, setelah melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri, hamil hingga atau melahirkan. Aktivitas yang dimaksud merupakan segala tindak tanduk laki-laki maupun perempuan. Jadi pemuda dan pemudi hendaknya segera memperhatikan tingkah lakunya untuk membiasakan perilaku yang baik. Kesimpulan, dalam perspektif Islam, belajar seumur hidup ini sebenarnya telah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW ratusan tahun yang silam. Selain itu, dipahami bahwa belajar itu seumur hidup. Dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu kewajiban. Sebagaimana sabdanya pula, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Abdi Al-Bar. Adapun tujuan pendidikan seumur hidup adalah pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Yang kedua adalah dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat seumur hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama seumur hidup atau selama manusia hidup. Pendidikan seumur hidup juga atau lifelong education adalah pendidikan sepanjang hayat, yang tentunya pendidikan ini dimulai sejak awal adanya ruh di dalam tubuh bayi hingga maut menjemput, yang mana dalam menempuh pembelajaran ini tentunya ada fase-fase di dalamnya, yaitu pranatal dan juga postnatal. Sekian dari Sekian dari kelompok kelompok kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.